Halo, kami dari Champ Squad atau kelompok Champ. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan sebuah topik yang semakin relevan di era digital, yaitu dengan topik analisis komprehensif implementasi AI pada pendidikan. Nah, fokus pembahasan kali ini akan mengarah pada bagaimana AI diterapkan di berbagai jenjang pendidikan, dan khususnya ini bisa di SD, SMP, SMA, bahkan di perguruan tinggi. Dan di sini kami juga akan terkhususnya akan membahas dampak positif dan dampak negatifnya juga. Next. Nah, sebelum itu, anggota kelompok ada saya, langsung Brian, Lalu ada saya Ilham, Ferdinand Justinero. Muhammad Alwan, Danis Felicitia, dan Ahmad Al-Bagani. Nah, di sini ada kutipan dari UNESCO, Artificial Intelligence has the potential to address some of the biggest challenges in education today, innovate teaching and learning practices, and accelerate progress towards SDG 4. Di mana, kita masuk ke pendahuluan dulu, di mana dari kutipan yang saya baca sebelumnya, dari kutipan UNESCO, di mana kecerdasan buatan atau AI itu kini semakin banyak diterapkan di berbagai bidang, dan fokus kali ini dalam bidang pendidikan, di mana menurut UNESCO, sumber yang kami cari ini, AI memiliki potensi besar untuk mempercepat transformasi pendidikan, terutama dalam memperluas akses dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Namun, yang poin kedua, namun di sisi lain, penggunaan AI juga harus dibarengi dengan kerangka kebijakan yang etis dan inklusif, di mana hal ini penting agar penerapannya itu tidak menciptakan ketimpangan baru seperti bias data atau bias data atau akses yang tidak merata. Next. Nah, ini ada potensi, dan kami akan bahas potensi dan risiko AI dalam pembelajaran. Tujuannya di sini ada bagaimana AI dapat memperkaya cara belajar, tantangan yang perlu diwaspadai, contoh nyata di lapangan, dan langkah konkret untuk pemerintah dan sekolah. Next. Nah, pertama-tama ada potensi AI, yaitu personalisasi dalam pembelajaran, di mana salah satu potensi utama AI dalam pendidikan adalah kemampuannya untuk mempersonalisasi pembelajaran. Artinya, AI itu dapat menyesuaikan materi dengan kecepatan belajar berdasarkan kemampuan dan minat masing-masing siswa. Jadi, siswa yang cepat memahami, siswa yang daya tangkapnya lebih cepat, itu materinya bisa dilanjutkan ke topik berikutnya, sementara yang siswa atau mahasiswa yang memerlukan sedikit lebih banyak waktu akan diberi pendekatan yang sesuai. Nah, juga selain itu, AI dapat memberikan feedback atau umpan balik di poin kedua, di mana umpan balik secara otomatis sehingga siswa bisa langsung mengetahui kesalahan dan dia bisa langsung memperbaikinya. Di mana model sistem ini, konsep ini mendekati sistem tutor pribadi, atau bisa dibilang ya tutor pribadi, namun dapat diterapkan secara luas untuk seluruh kelas maupun sekolah gitu. Next. Nah, ini ada sumber kutipan dari ESI Harvard Education. Bisa next ke slide berikutnya. Dimana yang tadi saya jelaskan juga, ada potensi tutor untuk masing-masing anak, tapi seperti untuk masing-masing anak tapi bisa diterapkan untuk sekolah atau kelas. Ini lanjutannya bahwa ini potensi AI di tutor virtual dan analitik pembelajaran, di mana AI juga memungkinkan hadirnya tutor virtual yang siap untuk membantu siswa kapanpun yang dibutuhkan. Contohnya yang kami riset ini ada chatbot Kamingo dari Khan Academy yang mampu menjelaskan materi dan menjawab pertanyaan siswa secara interaktif selama 24 jam. Bisa pagi, bisa sore, bisa malam, bisa siang hari. Nah, selain itu juga poin kedua, AI dapat menganalisis progres belajar siswa dan dapat memprediksi topik-topik yang mungkin menjadi kendala mahasiswa atau siswa. Nah, dengan analitik ini, sistem bisa merekomendasikan materi atau latihan tambahan sehingga intervensi bisa dilakukan lebih cepat dan lebih tepat oleh pengajar, atau kalau di SD, SMP, SMA yaitu oleh guru. Bisa next. Ya, ini ada sumbernya, bisa dibaca. Nah, selanjutnya dapat dipaparkan oleh teman saya, Danis. Untuk potensi AI di dunia pendidikan di usia dini, yaitu yang pertama ada pengajaran yang inovatif dan efektif. Teknologi ini mampu menyesuaikan konten pembelajaran dengan kebutuhan dan minat anak. Studi ini juga menyoroti peran AI dalam membantu guru merancang strategi pengajaran yang lebih efektif. Lalu adalah monitoring perkembangan anak. AI juga dapat memantau perkembangan sosial dan emosional anak di luar kemampuan kognitif dan akademik. AI dalam membantu anak-anak mengembangkan keterampilan sosial, emosional, dan karakter. Penelitian ini mencoba menjembatani kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi peran AI dalam menciptakan lingkungan belajar yang mendukung pengembangan aspek-aspek non-akademik anak. Di sini juga ada kutipan yang di mana jurnal tersebut ditulis potensi AI otomotif, administratif, dan inklusivitas. Di sini juga ada guru fokus ke mengajar, lalu akses daring untuk daerah terpencil, belajar tanpa batas lokasi, dan dukungan siswa disabilitas. Di sini juga diterangkan AI juga berperan penting dalam meningkatkan aksesibilitas pendidikan. UNICEF ini memanfaatkan AI untuk menciptakan buku teks digital yang melayani pendidikan peserta pendidik yang beragam, termasuk 240 juta anak penyandang disabilitas di seluruh dunia. Fitur seperti video bahasa isyarat, interaktif, pintas, deskripsi audio, dan konversi teks ke ucapan akan membantu materi yang diadaptasi. Dema Al-Yahya, Sekretaris Jenderal Organisasi Kerjasama Digital, menekankan pentingnya akses offline mengingat masih ada 2,7% popularitas di dunia yang tidak terhubung internet. Salah satu tantangan utama dalam pendidikan di Indonesia yaitu ketimpangan akses pendidikan di berbagai daerah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada contoh nyata implementasi AI dalam pembelajaran. Yang pertama ini adalah GradeMe by Ingenta, di mana GradeMe ini adalah platform AI yang dirancang untuk membantu guru dalam proses penilaian tugas atau ujian. Sistem ini mampu menilai berbagai format soal seperti pilihan ganda, esai, ataupun tulisan tangan, dan juga ekspresi matematika. Efeknya, guru bisa menghemat waktu dan mempercepat proses penilaian. Lalu yang kedua ada Parotron. Parotron adalah AI yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi siswa dengan gangguan bicara. Teknologi ini menggunakan deep learning untuk mengubah ucapan yang sulit dipahami menjadi lebih jelas, sehingga siswa dapat berkomunikasi lebih efektif dengan guru dan teman sekelas. Lalu yang ketiga ada Elsa Speak.
Di mana Asaspeak adalah aplikasi berbasis AI yang dirancang untuk membuat pengguna meningkatkan pengucapan bahasa Inggris mereka dengan feedback instan dan pelajaran yang dipersonalisasi. Aplikasi ini menggunakan teknologi pengenalan suara untuk menganalisis cara pengguna berbicara dan memberikan koreksi serta saran perbaikan secara langsung. Next. Ini sumber yang dipakai referensikan tadi. Next. Nah, lalu masuk ke risiko AI dalam pendidikan. Di sini ada bias algoritma dan kesenjangan digital. Pertama ada dataset yang bisa diskriminatif. AI belajar dari data yang sudah ada. Jika data tersebut bias, maka hasil AI juga bisa bias dan memperkuat diskriminasi meskipun terlihat objektif. Lalu yang kedua adalah infrastruktur yang belum merata. Akses manfaat AI terhambat karena infrastruktur yang belum memadai di banyak daerah, terutama di daerah pelosok, sehingga siswa dan guru tidak bisa mengakses secara adil. Next. Lalu ini sumber untuk referensi yang digunakan. Next. Baik, sekarang saya akan melanjutkan risiko dari AI dan apa saja yang bisa terjadi. Nah, yang pertama ada pengumpulan data luas. Jadi, biasanya AI itu suka menyimpan data pribadi siswa yang bisa digunakan untuk lebih mempersonalisasi pelajaran, seperti kelemahan atau kekurangannya ada di mana. Nah, data-data yang dikumpulkan oleh AI ini dikumpulkan secara luas dari banyak siswa yang ikut menggunakan AI ini, sehingga data-data yang dikumpulkan ini rentan untuk menjadi ya terjadi kebocoran data atau semacamnya. Kemudian, ada risiko ketergantungan AI. Siswa bisa jadi masuk sendiri karena selalu bergantung pada AI, dan ini sejujurnya bisa kita lihat sendiri di lingkungan kampus sendiri. Seperti saya sendiri kenal ada teman saya yang kerjaannya itu cuma copy paste soal, terus masukin ChatGPT, terus langsung jawab soal quiz. Nah, itu real benar ada di Telkom University. Ini adalah sumber-sumber yang kami dapatkan, seperti ya data kebocoran data yang bisa mengancam privasi anak-anak dan pelajar yang cenderung bergantung pada AI ketimbang belajar dari AI. Nah, ini ada risiko AI di pendidikan usia dini. Yang pertama adalah anak usia dini sangat rentan masa privasi. Kejahatan banyak terjadi melarikan anak di bawah umur masuk dunia usia dini. Kemudian keterbatasan pengetahuan pengajar. Ya, ini kan ada suatu hal yang cukup baru ya sebenarnya. Sehingga banyak pengajar di beberapa daerah kecil yang tidak bisa menggunakan AI karena keterbatasan pengetahuan. Nah, ini ada referensi-referensinya dari ini dari UNESCO juga. Dan ini ada referensi juga mengenai keterbatasan pengetahuan pengajar. Oke, kemudian untuk risiko selanjutnya di sini ada risiko lain, yaitu seperti AI ini itu bisa menghambat perkembangan bahasa anak karena interaksi yang terjadi antara AI dan anak itu terlalu monoton ya. Tidak seperti ketika anak berinteraksi dengan manusia yang lebih dinamis, sehingga topiknya bisa berganti-ganti dan berubah-ubah dan bisa melibatkan banyak interaksi yang interaktif seperti itu. Jadi dapat merangsang anak untuk menambah bahasa mereka yang dapat digunakan untuk berkomunikasi seperti itu. Selanjutnya itu ada kurang berkembangnya etika anak. Interaksi yang terjadi antara anak dan AI itu bisa mengakibatkan kurang berkembangnya etika anak, karena ketika anak berinteraksi dengan AI itu, AI akan terus memproses masukan anak tanpa memperdulikan jika proses itu atau memperdulikan masukan itu positif ataupun negatif seperti itu. Atau dalam interaksi sehari-hari ya, interaksi itu bisa sopan atau tidak sopan seperti itu. Sehingga ini kalau tidak diawasi oleh orang tua itu akan membawa dampak negatif seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk kutipan-kutipannya ya dari beberapa dampak tadi, dan oke, next. Dan ini ada studi kasusnya untuk pengimplementasiannya dari AI itu di pendidikan. Contohnya di sini ada iFlyTech Smart Classroom yang di sini itu sudah menerapkan tablet dan layar real time feedback, yang dimana nanti kalau siswa kesulitan itu bisa langsung memberi tahu sang guru seperti itu. Kemudian ada analisis kelemahan individu juga, yang dimana ini bisa digunakan oleh siswa untuk melihat di mana mereka yang kurang dan mereka bisa mengembangkan untuk lebih jauh seperti itu. Kemudian ada juga yang terakhir itu di sistem ini itu terdapat efisiensi dan keadilan akses, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap pihak-pihak tertentu atau anak-anak tertentu seperti itu. Dan ini studi kasus yang kedua untuk pengimplementasinya ada juga di Han Academy atau nama aplikasi itu Hanmigo, yang dimana di sini tuh GPT-nya tuh akan membimbing matematika dan komunikasi SI seperti itu dengan memberikan umpan balik yang cerdas. Kemudian ada juga batasan chat dan transparansi riwayat, sehingga kecil kemungkinan untuk disalahgunakan gitu. Selanjutnya ada juga moderasi konten, sehingga konten-konten yang disajikan kepada anak itu sudah terjamin informasinya seperti itu, tidak berbahaya ataupun yang lainnya. Dan ya, untuk langkah terakhir yang bisa dilakukan itu menentukan rekomendasi kebijakan seperti meratakan infrastruktur agar lebih banyak lagi hal-hal yang bisa memanfaatkan teknologi ini. Selanjutnya itu bisa menambahkan literasi AI di kurikulum, sehingga orang dapat beritahu bagaimana AI ini bekerja, kemudian bagaimana memverifikasi apabila informasi itu baik atau benar, dan lain-lain, sehingga baik guru maupun siswa dapat mengenal teknologi itu lebih efektif seperti itu. Dan yang kemudian ada regulasi dan audit privasi, ini perlu dilakukan juga ya sebagai bentuk salah satu kebijakan, sehingga tidak ada penyalahgunaan data pribadi seperti itu. Jadi jelas data ini itu akan digunakan untuk apa ke depannya. Dan selanjutnya ada pelatihan guru AI. Nah, ini sangat penting ya, karena diharapkan ada keseimbangan antara siswa dan guru dalam menggunakan AI, dan harapannya dengan guru yang terlatih ini bisa memanfaatkannya lebih efisien lagi dan bisa memajukan sistem pendidikan seperti itu. Kesimpulannya, yang bisa kita dapat di sini itu AI dapat meningkatkan pembelajaran dengan cara yang lebih personal dan efisien, tapi harus juga dengan pengawasan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif seperti bias privasi, risiko bias, terus privasi yang disalahgunakan, ketimpangan akses, dan lain-lain seperti itu. Dengan penerapan tersebut diharapkan AI ini bisa bermanfaat lagi seperti itu. Ini untuk referensi yang kami gunakan dalam mengumpulkan informasi yang ada, dan presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih.